Jadi buat teman-teman, kalau bisa jangan sampai kalian hutang, walaupun sekecil apapun itu, 100, 200 kah. Kalau nggak terlalu mepet banget, misalkan buat kebutuhan kesehatan atau pendidikan, jangan sampai hutang. Ingat ya. Oke, halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bakal lanjutin omongan yang kemarin ya, mengenai tentang uang untuk ekonomi kelas menengah ke bawah. Terakhir kita ngomongin tentang masalah uang yang dikelola oleh anak yang terlahir dari keluarga biasa aja atau bisa dibilang menengah ke bawah. Kebanyakan itu selalu kesusahan untuk mengelola uang. Karena kenapa ya? Mungkin karena mereka itu tidak mempunyai skill khusus atau pendidikan khusus yang diturunkan dari orang tuanya, jadi mereka agak kesusahan. Dan itu pun terjadi di hidup saya. Karena jujur aja di hidup saya sendiri nggak ada basic-basic usaha dari entah itu orang tua atau itu mungkin teman dan saudara-saudara saya pun yang melakukan usaha tuh nggak ada yang bisa dibilang menjadi kaya, itu nggak ada. Cuman kalau dibilang menjadi hidup cukup, ada beberapa saudara saya yang memiliki usaha sendiri itu bisa mencukupi kehidupannya. Tapi untuk dibilang kaya dengan uang hasil usahanya sendiri itu enggak sih, belum, menurut saya belum kaya, tapi mungkin bisa jadi kaya juga. Dalam video kali ini saya ingin ya kita sharing-sharing aja lah, kita gimana sih caranya biar ekonomi menengah ke bawah itu bisa menghasilkan uang banyak. Terus apa yang harus kita lakukan dengan uang kita yang cukup sedikit ini ya, cukup cuman sedikit, enggak sih kita bilang kurang ya, sebenarnya cukup cuman sedikit. Kalau cukup banyak itu bisa kita buat nambahin investasi, entah itu kita mau bikin suatu usaha atau menanam saham atau beli mungkin kripto dan lain sebagainya ya. Tapi untuk uang yang sedikit di kalangan kita ini atau kalangan saya mungkin agak susah ya. Contoh saja, saya gaji tiap bulannya itu sekitar antara 2.200.000 sampai angka 2,5 juta, dan itu pun tidak pasti ya. Kadang lebih seringnya tuh gaji saya itu di angka 2.200.000 untuk per bulan. Dalam hitungan saya itu saya kerja sekitar 24 sampai 26 hari kerja, dan libur itu 4 sampai 6 hari, saya bisa menghasilkan 2.200.000 sampai 2.500.000. Dan dengan penghasilan seperti itu, untuk seorang seperti saya yang belum menikah dan belum memiliki keluarga, itu harusnya udah cukup ya. Tapi karena saya berasal dari keluarga yang biasa saja dan saya pernah terjebak dalam lingkaran hutang yang saat ini masih saya jalani hutangnya karena belum lunas. Nah, itu yang membuat saya susah untuk maju ya, bisa dibilang susah buat kaya ya. Kalau orang kaya kan mereka hutang untuk melanjutkan bisnisnya, untuk memajukan bisnisnya, memperlancar bisnisnya. Tapi kalau orang-orang seperti saya dan kaum-kaum seperti saya, hutang itu untuk kebutuhan kehidupan sehari-hari, misalkan urgent, kebutuhan mendadak seperti sakit yang mungkin harus membutuhkan uang karena tidak tercover oleh jaminan kesehatan dan lain-lain, atau masalah pendidikan yang mungkin harus dibayarkan dengan cash, uang cash, itu kan kita harus memerlukan hutang untuk orang-orang seperti saya ya. Mungkin untuk yang menonton video ini kalian ada beberapa mungkin yang dari orang kaya dan mereka orang tuanya itu pasti sudah menabung dari sejak awal, itu sudah memanage keuangan mereka untuk besok ini anak saya sekolah, ini anak saya sakit, ini anak saya apa, itu udah ada tabungan yang buat mereka besok itu siap gitu loh. Nggak kayak kaum-kaum seperti saya yang harus, kalau seperti itu harus uang dadakan lah, istilahnya uang kaget, dan benar-benar kaget lah itu saya tuh. Dan hutang saya pun cukup banyak dan membuat gaji saya yang 2.200.000 itu berkurang hampir sepertiganya. Jadi sepertiga dari 2.200.000, 800 ribuan lah mungkin ya, 800 ribuan. Dengan 2.200.000 diambil 800 ribu, itu gaji saya cuma tersisa 1.400.000. Itu saya gunakan untuk 30 hari dalam satu bulan. 30 hari itu terbagi menjadi uang bensin, uang makan, uang perawatan kendaraan yang saya pakai untuk berangkat dan pulang kerja. Itu semuanya itu sangat ngepres itu apa ya bahasanya, itu seperti sangat mepet sekali lah, nggak cukup kalau dibilang buat ambil sisa itu loh.
kadang saya dengar seorang motivator itu selalu berkata, menabunglah walaupun sedikit, tapi kalau ada yang ditabung, kalau tidak ada, yaitu pusingin seperti itu. Sebenarnya kalau dibilang untuk menabung sih mungkin ada ya. Dari 1 bulan gaji saya itu yang tersisa 1,4 itu, saya bisa menabung sekitar 100 sampai 200 ribu per bulannya. Anggaplah dalam 30 hari itu saya ambil 1,2 lah. 1,2 1.200 dibagi 30 itu sekitar berapa, saya hitung dulu, lupa saya. Berarti kan bagi 30 40 ribu ya, berarti per hari itu saya harus bisa memanage keuangan itu dengan angka 40 ribu. Berhubung saya merokok, ya udah rokok 40 ribu, berarti rokok 20 ribu, masih sisa 20 lagi, dan 20 laginya itu bisa buat beli bensin atau jajan dan lain-lain. Dengan tabungan per bulan 200 ribu dan anggaran saya dalam 1 bulan itu katakanlah 1,2 juta, itu cukup susah ya buat kaum seperti saya itu memulai sebuah usaha, atau bisa dibilang untuk menabung, melakukan investasi saham dan lain-lain. Itu menurut saya cukup susah, karena dengan tabungan 200 ribu dalam jangka 1 tahun aja kita baru dapat 2,4 juta. 2,4 juta itu dalam masa sekarang, bahkan tahun ini, untuk beli handphone istilahnya, atau mungkin beli kebutuhan yang lain, itu udah sangat minim banget. Untuk beli handphone pun kita dapat spek yang rendah, mungkin ya handphone kelas menengah lah, dan itu pun udah harga yang paling murah ditawarkan. Kalau handphone kelas bawah kita pakai buat usaha, misalkan seperti ini, bikin YouTube, atau kita menjadi konten kreator, mau buka pasar saham, mau lihat apapun dari internet, itu cukup susah ya, karena koneksinya kurang lancar dan kualitas HP-nya pun jelek. Di lain itu juga, ketika kita sudah beli HP, kita harus memikirkan juga tentang internet kuota. Kalau kita bayangkan aja, kita pakai wifi per bulannya 300 sampai 500 ribu dengan kecepatan 30, mungkin 30 Mbps sampai 100 Mbps ya, itu sudah mencukupi. Tapi itu otomatis akan menambah beban keuangan bulanan kita. Jadi untuk rekan-rekan sekiranya masih dengan gaji UMR dan masih minim penghasilan, atau katakanlah gaji kalian masih di bawah UMR atau masih UMR, jangan sekali-kali terjebak dengan namanya hutang. Karena apa? Dengan gaji kecil kalian hutang, itu akan menambah beban hidup kalian. Jadi untuk kaum menengah ke bawah seperti kita, terutama saya pun sangat menyesal karena terjebak hutang itu. Jadi buat teman-teman, kalau bisa jangan sampai kalian hutang, walaupun sekecil apapun itu, 100-200 kah. Kalau nggak terlalu mepet banget, misalkan buat kebutuhan kesehatan atau pendidikan, jangan sampai hutang. Ingat ya. Dan baiknya lagi, kalian harusnya menabung mulai dari sekarang. Misalkan di tempat saya sendiri, saya gaji 200 atau 2,5 juta, kita ambil yang paling tinggi aja, 2,5 juta. Kalau bisa kalian tabunglah itu 1 juta, dan 1,5 juta buat hidup dalam 1 bulan. Saya yakin kalau kalian nggak punya hutang, pasti bisa menabung dalam 1 bulan itu cuma 1 juta. Apalagi gaji yang di atas itu, di tempat atau di kota saya tinggal, itu udah sangat lebih dari cukup. Sekian dari saya pembahasannya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan saran-saran untuk video selanjutnya, kita mau bahas apa untuk uang yang kita kuasai di ekonomi menengah ke bawah. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.